Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang topik Majelis Ulama Indonesia yang saat ini sedang ramai dibahas, di mana muncul hashtag atau tagar bubarkan MUI. Munculnya ide dan suara pembubaran MUI ini awal mulanya dipicu dari penangkapan yang dilakukan oleh salah satu lembaga di Polri, yaitu Densus 88, terhadap salah seorang pengurus MUI itu sendiri, yaitu Zain An-Najah, terkait dugaan tindakan terorisme. Zain An-Najah kini telah dinonaktifkan dari anggota MUI karena efek dari penangkapan tersebut. Yang jadi pertanyaan, jika hanya seorang oknum yang masih disebut sebagai terduga tindakan terorisme ini ditangkap, namun dapat membuat sebagian orang berpikiran dan ingin membubarkan MUI. Apakah ini layak atau tidak? Tapi menurut saya ini sebuah hal yang naif dan tidak masuk di logika. Lantas, kenapa begitu hangat berita yang muncul terkait pembubaran Majelis Ulama Indonesia ini? Padahal jika dilihat dari yang menuntut MUI untuk dibubarkan itu hanya sekelompok kecil saja. Dan malah lebih banyak orang yang menginginkan MUI ini tetap eksis dan menolak untuk dibubarkan. Jika ada oknum yang berbuat kesalahan, ada baiknya oknumnya yang ditindak. Karena sejatinya kesalahan oknum adalah merupakan tanggung jawab dari pribadi oknum itu sendiri. Menarik untuk membahas tentang Majelis Ulama Indonesia ini. Sebuah lembaga besar yang menaungi ulama-ulama besar di Indonesia. Ada beberapa fakta penting yang perlu saudara-saudara ketahui tentang Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, tentu sejarah berdirinya dari MUI ini. MUI berdiri atas musyawarah organisasi besar dan tokoh besar di Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air pada saat itu. Antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi. Bayangkan, saat itu 26 provinsi merupakan sebagian besar provinsi yang ada di Indonesia. 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, serta 13 tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan pada saat itu. Dari anggota-anggota yang hadir pada saat awal pembentukan MUI yang saya sebutkan tadi, dapat diartikan bahwa betapa pentingnya organisasi ini dibentuk di Indonesia pada saat itu. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim merupakan tempat untuk memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam di Indonesia, sebagai tempat memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, dalam mematapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah atau umaro, serta meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi. Fakta penting yang kedua, MUI merupakan sebagai wadah pembina keumatan beragama di Indonesia. Apalagi akhir-akhir ini banyak isu-isu agama yang berkembang yang menjadi pemicu konflik antar masyarakat di Indonesia. Nah, disinilah peran dari MUI tersebut. MUI dalam kehidupan sosial bermasyarakat memiliki peran penting, terutama dalam penanganan kerukunan umat beragama, baik fase pencegahan konfliknya dalam masa pemeliharaan harmoni, baik itu juga penyelesaian konflik dan pemulihan pasca konflik. Paling tidak terdapat 3 kunci yang krusial diperankan oleh majelis-majelis agama, terutama MUI, dalam konteks kerukunan umat beragama di Indonesia. Fakta penting ketiga dari MUI yang perlu kita ketahui adalah MUI jelas dan tegas berkomitmen untuk memberantas masalah terorisme dan radikalisme di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan Badan Penanggulangan Ekstrim dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan BPET MUI oleh MUI ini sendiri.
Nah, pembentukan badan ini adalah bentuk komitmen dan keprihatinan MUI terhadap munculnya banyak perilaku-perilaku masyarakat yang saat ini mudah terpengaruh oleh tindakan radikalisme dan ekstrim. Pembentukan badan yang khusus menanggulangi masalah ekstrim dan terorisme ini cukup memberikan gambaran kepada kita semua dan kepada kelompok-kelompok yang bersuara ingin membubarkan MUI ini bahwa MUI sangat anti dan berkomitmen untuk melawan aksi terorisme di Indonesia. Dari ketiga fakta penting di atas sangat jelas dan sangat clear sekali. MUI sangat berkomitmen dalam memberantas terorisme dan memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan NKRI. MUI adalah pegangan umat dalam menghadapi berbagai masalah yang semakin kompleks di era saat ini dan juga ke depannya. Kita sebagai masyarakat wajib ikut bersama-sama menjaga keutuhan umat. Seruan pembubaran MUI hanya dilakukan oleh segelintir kelompok yang tidak bertanggung jawab. Jangan jadikan seorang oknum untuk menyalahkan satu lembaga, jadikan sebuah pelajaran demi menciptakan generasi yang cerdas yang tidak terprovokasi oleh segelintir ajakan yang tidak baik. Salam sehat dan persatuan. Semoga bangsa Indonesia semakin kokoh dan kuat ke depan. Insya Allah, MUI merupakan lembaga yang baik, lembaga yang mempunyai rekam jejak baik dan akan terus eksis menjaga perdamaian dan kesatuan Indonesia hingga nanti ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.